Hai, jumpa lagi bersama saya Sela, saya seorang dietitian. Tahukah kamu, setiap tanggal 25 Januari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Dan tahun ini merupakan Hari Gizi Nasional ke-61. Kali ini temanya adalah Remaja Sehat, Bebas Anemia. Dengan slogan, Gizi Seimbang, Remaja Sehat, Indonesia Kuat. Di Indonesia, orang yang terkena anemia lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki ada 20,3% yang terkena anemia, sedangkan pada perempuan lebih banyak, yaitu 27,2%. Dan pada perempuan ini khususnya adalah pada wanita hamil dan remaja putri. Mengapa seperti itu? Hal ini disebabkan karena pada wanita hamil dan remaja putri terjadi peningkatan kebutuhan nutrisi terkait pertumbuhan fisik dan perkembangan reproduksi. Nah, ini data menurut Riskesdas pada 2018. Jadi Riskesdas ini adalah riset kesehatan dasar yang dilakukan di Indonesia dan terakhir kali dilakukan Riskesdas adalah tahun 2018. Didapat data orang yang terkena anemia di Indonesia sebanyak 23,7%. Dari orang-orang yang terkena anemia ini, sebanyak 26,8% adalah usia 5-14 tahun dan 32%-nya adalah usia 15-24 tahun. Jadi anemia pada remaja ini biasanya disebabkan karena keinginan memiliki tubuh yang proporsional dan langsing. Nah, hal ini akhirnya berdampak pada keputusan mereka untuk mengurangi makan dan melakukan pembatasan makanan. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang mereka tidak mau makan. Nah, ini dibuktikan dengan pada tahun 2020 di Bali diadakan penelitian oleh Putra, Yuliatni, dan Sutiari. Di sini didapat bahwa persepsi negatif mengenai bentuk tubuh dan juga ditunjang kebiasaan minum teh pada saat makan, dia berpengaruh pada meningkatnya risiko anemia pada remaja putri usia 15-18 tahun. Jadi kalau persepsinya salah mengenai tubuh, dalam arti sebenarnya mungkin normal, tapi mereka menganggap tubuhnya terlalu gemuk atau terlalu kurus. Ini akhirnya yaitu tadi berpengaruh terhadap mereka akhirnya mengurangi makan dan ada juga pembatasan makan untuk mencapai berat badan yang mereka inginkan. Tapi hal ini tentunya juga ditunjang oleh kurangnya pengetahuan mengenai anemia, kemudian riwayat tidak mengonsumsi suplemen Fe dan kehilangan banyak darah saat menstruasi. Nah, ini pernah nggak sih dengar kayak begini nih? Lihat dong, kamu tuh gendut atau kamu kekurusan deh. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa termasuk bullying. Jadi kalau menurut saya ya stoplah bullying tuh ya. Kemudian juga jangan biarin diri kamu itu dibully tanpa kamu tahu faktanya. Apakah kamu kurus, gemuk, atau normal-normal aja. Jadi ya, be confident lah sama badan kamu. Nah, di sini saya pengen ngajarin kamu gimana sih caranya buat tahu badan kita itu kurus, gemuk, atau normal. Nah, ini kita pakainya adalah yang namanya indeks massa tubuh atau IMT, atau dalam bahasa Inggris adalah body mass index atau BMI. BMI atau IMT ini adalah untuk mengetahui apakah berat badanmu proporsional dengan tinggi badanmu. Dan cara mengetahui IMT ini untuk dewasa dan untuk remaja itu berbeda. Jadi jangan sampai kamu caranya salah. Karena kalau caranya salah berarti nanti hasilnya juga salah. Nah, kalau di usia dewasa ini ditandai dengan usia 20 tahun ke atas, kita pakainya cuma IMT aja. Tapi kalau pada remaja yaitu yang usianya kurang dari 20 tahun, kita pakainya IMT menurut umur. Jadi beda ya.
yang satu IMT, yang satunya IMT menurut umur. Nah, kita lihat IMT dulu ini. IMT itu didapat dari berat badan kamu dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kamu dalam meter yang dikuadratkan. Nanti kalau ini bedanya ya, kalau pada dewasa ya udah angka IMT yang berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan ini itu tinggal dibandingin aja sama standar. Tapi kalau pada remaja yang usianya kurang dari 20 tahun, hasil nilai angkanya IMT ini harus dibandingkan dulu dengan usiamu. Dan ini paling gampang menurut saya dapat dilihat melalui grafik, meskipun bisa juga melalui tabel. Nah, ini yang namanya grafik IMT menurut umur. Untuk perempuan sendiri warnanya pink, untuk laki-laki sendiri warnanya biru. Nah, kalau kamu ada di area warna hijau ini, berarti berat badanmu normal. Kalau kamu ada di area warna kuning yang atas ini, yang di atasnya warna hijau tadi, berarti berat badanmu berlebih atau kamu gemuk. Kalau ada di area warna merah yang atas ini, itu artinya kamu terlalu gemuk atau obesitas. Nah, kalau yang warna kuning yang ada di bawahnya warna hijau ini artinya kamu kurus. Dan kalau ada di warna merah yang bawah ini, artinya kamu terlalu kurus. Nah, grafik ini kamu bisa dapat dari mana? Nah, grafik ini kamu bisa dapat dari mana? Ini dapatnya bisa di websitenya WHO. Jadi caranya kayak gini ya. Kita buka browser dulu. Kita ketik WHO Growth Reference buat Adolescents. Jadi kayak gini, WHO Growth Reference Adolescents. Lalu masuk. Nanti akan ada di atas sendiri websitenya WHO untuk 5-19 tahun. Ini diklik. Lalu di section navigation akan ada pilihan indikator. Diklik indikator, lalu kita akan ada BMI for age 5-19 tahun, 5 to 19 years. Ini. Lalu di scroll pada si skornya kita pilih yang with label. Nah, ini kalau yang perempuan warnanya pink ini tadi, tinggal di-download aja. Lalu ada juga yang untuk laki-laki. Nah, ini ada yang untuk perempuan, yang girl sama yang boys. Untuk yang laki-laki warnanya biru. Nah, ini dia gitu ya caranya ya. Lalu ini kita kasih contoh juga. Misalkan kamu seorang remaja putri usianya 17 tahun. Nah, berat badanmu saat ini 45 kg dengan tinggi badanmu 156 cm. Nah, berarti indeks massa tubuhnya, ini ingat tadi rumusnya, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter, bukan sentimeter ya, meter dikuadratkan. Jadinya berat badannya 45 dibagi 1,56 meter dikuadratin. Jadi yang dikuadratin 1,56-nya. Nanti hasilnya berat badan ini dibagi 1,56 yang sudah dikuadratin. Hasilnya adalah 18,49 ini angkanya. Lalu kalau ini untuk dewasa ya sudah, ini aja angka ini dibandingkan sama standarnya, kamu termasuk gemuk, kurus atau normal. Tapi karena ini adalah remaja putri, jadi ketika dapat angka 18,49 ini harus dibandingkan dengan grafiknya.
Nah, ini grafiknya. Caranya adalah yang pertama, cari dan tandai usiamu pada grafik. Nah, ini usia 17 tahun. Ini seandainya 17 tahunnya pas ya, pada saat ulang tahun pas Sweet 17 gitu. Nah, kalau lebih, nah ini ada bulan 17 tahun lebih 3 bulan, lebih 6 bulan, lebih 9 bulan. Nah, cari aja yang terdekat. Lalu yang kedua, cari dan tandai IMT-mu pada grafik. Jadi angka IMT tadi yang 18,49 dicari dulu. Nah, di sini ya kira-kira ya. Lalu ditarik garis lurus dari angka yang sudah ketemu usiamu tadi ke atas. Nah, ini. Lalu dari IMT juga ditarik garis lurus ke samping kanan. Nah, ini. Akhirnya nanti kan ketemu perpotongannya. Nah, perpotongan ini tandain aja lah sama titik. Nah, ini. Lalu setelah itu kamu lihat ini di area mana. Nah, dia ada di area, kalau ini tadi area hijau ya, area hijau. Jadi kesimpulannya status gizi kamu normal karena berada di area normal. Jadi enaknya kalau kita download yang with label ini sudah ada tulisannya, oh ini obesitas di area sini, lalu overweight di area sini, normal di area sini, yang antara kuning sama hijau, kemudian hijau sama merah ini area normal, lalu yang area sini adalah untuk menunjukkan kalau kamu kurus, dan di area paling bawah ini untuk menunjukkan kalau kamu sangat kurus, kayak gitu. Nah, sekian dari saya, semoga info ini bermanfaat ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa tanya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat Hari Gizi Nasional ke-61. Jangan lupa tanggalnya tanggal 25 Januari setiap tahun. Kita memperingati Hari Gizi Nasional. Bye-bye.